Nah, setelah digantung foto itu berarti ada reaksinya itu sekitar 4 minggu, Pak. Kurang lebihnya 4 minggu, Pak. Tapi kalau saya hitung itu kurang dari 4 minggu. Cuma agak lupa ya. Jadi tak lebih sih 3 minggu lebih lah. Tiga minggu lebih itu reaksinya seperti apa, Pak? Kira-kira reaksinya apa, tiba-tiba istri menelpon minta dijemput atau seperti apa coba reaksinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah saya akan meng-sharekan sebuah pengalaman seorang suami yang ditinggalkan oleh istrinya kabur, dan bahkan tidak hanya kabur, istrinya menggugat cerai, subhanallah. Akan tetapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, seorang suami tersebut dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah channel yang bernama channel Majmu'atul Hikam, sehingga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala pula seorang suami tersebut mengamalkan sebuah amalan yang di-share pada channel tersebut, yaitu pada channel Majmu'atul Hikam. Dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, istrinya yang tadinya kabur ke rumah orang tuanya, kemudian menggugat cerai, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala bisa pulang, bahkan gugatannya dibatalkan, subhanallah. Ini insya Allah akan saya sharekan pada para pemirsa semua. Mudah-mudahan video kali ini bisa menjadi sebuah pelajaran untuk kita dan bisa menjadi sebuah ilmu ketika kita mengalami hal seperti ini. Akan tetapi sebelum saya lanjutkan, bagi anda yang mungkin baru bergabung, silahkan lihat dulu, saya sekarang akan ngopi dulu ya, sambil santai kita ngopi dulu. Subhanallah, enak sekali kopinya, subhanallah. Ini adalah rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah ngopi saya lanjutkan, namun sebelum saya lanjutkan, bagi anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik, saya lanjutkan. Suatu hari saya pernah menerima chat dari salah seorang suami yang ditinggalkan kabur oleh istrinya ke rumah orang tuanya. Ini merupakan sebuah dosa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, keluar rumah tanpa izin dari suami ya. Kenapa istrinya bisa kabur? Alasannya tidak bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, tidak bisa saya jabarkan pada video kali ini, dikarenakan ini bukan urusan kita, bukan urusan para pemirsa. Yang jelas istrinya kabur tanpa izin dari suaminya. Yang jelas kalau kabur tanpa izin suami ya dong ya. Kalau izin bukan kabur namanya. Nah, jadi istrinya tiba-tiba kabur dari rumahnya, subhanallah, pergi ke orang tuanya, sampai-sampai setelah lama pergi menggugat cerai suaminya, subhanallah. Ini saya tekankan kepada anda ya, kepada anda para istri. Iya, anda, betul anda yang melihat video ini, iya betul anda saya tekankan. Bagi para istri yang melihat video ini, saya tekankan kepada para istri, bagaimanapun kesulitan anda, bagaimanapun kondisi suami anda, ketika anda keluar dari rumah tanpa izin kepada suami, satu langkah, jangankan kabur, satu langkah dari rumah tanpa izin seorang suami, maka anda akan mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Na'udzubillah. Tidak hanya Allah yang melaknat anda, akan tetapi para malaikat seluruhnya melaknat anda yang keluar rumah tanpa izin seorang suami. Maka pada saat ini saya tekankan kepada seluruh para pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam, ketika anda memiliki ujian, ketika anda diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa apapun itu, jangan sampai anda kabur dari rumah tanpa izin seorang suami, subhanallah. Dikarenakan apa? Dikarenakan ini merupakan sebuah dosa yang sangat besar, sebuah laknat yang sangat besar.
sebuah laknat yang sangat besar. Ya, sebuah laknat yang sangat besar untuk para istri yang keluar dari rumah tanpa izin seorang suami. Ketika istrinya kabur ke rumah orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seorang suami tersebut membuka YouTube. Kemudian di dalam beranda seorang suami tersebut ternyata ada sebuah channel, yaitu channel Majmu'atul Hikam, yang membahas tentang tata cara memanggil orang yang kabur, memanggil orang dengan rasa cinta dan sebagainya. Kemudian si suami ini berpikir, mungkin ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan-amalan yang di-share pada channel Majmu'atul Hikam ini beliau amalkan. Dari mulai gantung foto sampai tulisan asma fahtaitilin nahtatilin. Beliau amalkan selama beberapa minggu dan mungkin sampai beberapa bulan. Akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala belum memberikan ijabahnya kepada seorang suami tersebut. Sehingga seorang suami tersebut yang tidak bisa saya sampaikan namanya kemudian punya inisiatif untuk menghubungi pengasuh channel Majmu'atul Hikam, yaitu nomor yang ada di deskripsi ini adalah nomor saya, nomor yang ada di deskripsi nomor pengasuh channel Majmu'atul Hikam. Jadi bagi Anda yang ingin menghubungi saya, jangan ambil nomor dari komentar, silakan Anda ambil nomor dari video atau dari deskripsi channel Majmu'atul Hikam. Kemudian seorang suami tersebut menghubungi saya dan minta bantuan doa supaya istrinya membatalkan gugatan cerainya. Kenapa? Karena katanya sudah dicoba amalannya, diamalkan sendiri, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan ijabahnya. Bahkan ketika si suami tersebut menjemput istrinya malah diusir. Subhanallah, ini kasihan ya. Kasihan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala seorang suami tersebut memberanikan diri untuk menghubungi nomor yang ada di deskripsi video ini. Setelah terhubung dengan saya, kemudian alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya bantu sekemampuan saya. Saya bantu bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya istrinya itu segera dipulangkan dan membatalkan gugatan cerainya. Saya ambil media dari gantung foto ya. Saya ambil media dari gantung foto. Setelah beberapa hari fotonya digantung, dengan izin Allah Subhanahu wa taala seorang suami tersebut mengechat kembali kepada saya, menghubungi kembali kepada saya dengan chat sebagai berikut. Silahkan Anda lihat. Ini dalam nama kontaknya saya kasih nama tarik istri batal gugat. Nah, artinya ini saya supaya teringat, nomor ini tujuannya adalah untuk menarik istri dan membatalkan gugatan cerainya. Dikarenakan kalau saya kasih nama misalkan Budi misalkan, saya terkadang lupa masalahnya apa, dikarenakan yang konsultasi kepada saya banyak ya. Ini saya kasih nama pada kontaknya tarik istri batal gugat. Nah, pada sekitar 3 minggu setelah digantung foto, seorang suami tersebut mengechat kepada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sekitar pukul 19.17. Kemudian baru saya jawab sekitar pukul 8 ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau mengechat lagi pada saya, amalan panjenengan luar biasa. Alhamdulillah. Saya istri sudah baikan dan pulang ke rumah orang tua saya, tidur di sini. Alhamdulillah. Kemudian saya jawab, alhamdulillah, semua Allah yang berkuasa. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah aturan-aturan yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang istri yang memang ingin bercerai, bahkan kabur dari seorang suaminya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala istri tersebut justru malah pulang kembali dan membatalkan gugatan cerainya. Bagi Anda yang mungkin penasaran ingin lebih tahu bagaimana kisah seorang istri yang kabur dari suaminya, menggugat cerai sampai kembali kepada suaminya, sampai kembali ke rumahnya dengan membatalkan gugatan cerainya, bagi Anda yang mungkin penasaran bagaimana kisahnya, silahkan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau sebelumnya saya ingin bertanya dulu dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Saya lupa. Dari Brebes Pak. Dari Brebes. Ini adalah salah satu subscriber yang pernah meminta bantuan kepada saya untuk memanggilkan istrinya yang kabur Pak ya, dan minta cerai istrinya ya. Iya Pak, betul Pak. Nah, ini saya pengen tahu ceritanya, pengen dengar ceritanya bagaimana Pak kisah Bapak ketika istri kabur, kemudian sampai istrinya membatalkan gugatan cerai. Silakan diceritakan Pak supaya nanti para pengamal yang ada di channel Majmu'atul Hikam bisa lebih yakin untuk mengamalkan amalan-amalan yang ada di channel Majmu'atul Hikam. Silakan diceritakan Pak.
eh, yang pertama itu kejadian bulan Juli apa ya? Masalah bulan Juli itu istri dari kontrakan kebetulan pas itu saya di Selawi karena tugasnya di Selawi ya. Terus ke rumah orang tuanya, singkat ceritanya dia nggak mau balik kayak gitu, istilahnya dipaksa atau dirayu ya, bahasa berbisnya dirayu-rayu itu tetap nggak bisa. Akhirnya aku nemu channel ya, aku iseng-iseng pas itu masih di Selawi ya. Aku iseng nemu channel yang ini apa ya, terus aku sedikit amalin, cuma kan gini Pak, kalau kita belum dapat ijazah dari yang ngasih ijazah itu kan rasanya kayak gimana gitu Pak. Agak ragu, mengambang gitu ya Pak ya? Iya, agak mengambang, agak nggak kayak nggak ada kayak apa sih namanya mentor gitu Pak. Tapi kalau udah izin, udah minta amalannya kan kita jalaninya jadi lebih semangat kayak gitu Pak. Betul. Ini maaf saya potong sebentar. Ini Bapak bisa berkomunikasi dengan saya, bervideo call. Ngomong-ngomong istrinya kemana nih? Nah ini yang menjadi pertanyaan kemarin pas saya itu ngomong sama Bapak, loh kok saya salah lagi gitu Pak. Iya. Berarti sekarang istrinya sedang nggak ada. Iya, ini sedang nggak ada ya. Mas, lanjutkan dulu ceritanya Pak, seperti apa? Jadi pas itu bulan Juli itu masa-masa sulit. Setelah nemu channel ini, aku sih ngamalinnya sebelumnya itu jujur 1 minggu Pak, 1 minggu dari kenal channel itu 1 minggu. Terus aku ingat apa ya yang amalan tulis Arab itu Pak, saya tulis pakai Arab. Terus saya kasih itulah amalan itu. Terus loh kok saya ngamalin nggak izin sama orangnya, makanya kan saya di channel grup, di channel YouTube-nya saya komentar mohon izin itu poster gitu, intinya loh kok masih kurang, ya udah wis ada kontak WA aku, sekalian mau konsul, sekalian mau ibaratnya mau minta bantuan lah kayak gitu. Jadi aku ngamalin itu, lama-lama udah minta izin, terus Bapak udah komen WA saya, akhirnya saya tetap langsung geber Pak, tiap hari nggak pernah berhenti. Akhirnya emang di awal bulan September Pak, jadi tanggal berapa ya, 3 ya, berarti 1 bulan selang itu kan saya nggak ada kabar, terus saya transfer lagi, saya geber lagi Pak, geber ramalannya. Akhirnya ada hasil di minggu keempat apa ya. Oh jadi ada hasil di minggu keempat Pak ya? Ya, jadi itu semampu saya Pak. Oh iya. Kalau memang nggak ada jam kantor, saya geber aja wis sampai full. Itu amalan yang saya chat ke Bapak Pak ya? Iya Pak, bener Pak. Jadi setelah digantung foto begitu Pak? Iya Pak, itu Pak. Oh yang ada. Nah, setelah digantung foto itu berarti ada reaksinya itu sekitar 4 minggu Pak? Kurang lebihnya 4 minggu Pak. Tapi kalau saya hitung itu kurang dari 4 minggu. Cuma agak lupa ya. Jadi tak genep sih 3 minggu lebih lah. 3 minggu lebih. Itu reaksinya seperti apa Pak? Kira-kira reaksinya apa, tiba-tiba istri menelpon minta dijemput atau seperti apa, coba reaksinya diceritakan? Dari testing yang aku lihat sih, dia itu WA sama ponakan saya yang perempuan, katanya ini ada di rumah enggak kayak gitu Pak. Terus suruh jemput aku sama anak saya kan namanya Atar, suruh jemput aku taruh kayak gue. Oh ya, ini baru pulang dari kantor, masih tidur, ya udah dibangunin cepet, suruh kesini kayak gitu Pak. Terus aku kaget kan, loh kok minta jemput, tumben-tumben mau kesini kayak gitu Pak. Itu kan posisi saya foto sama itunya masih di rumahnya orang tua saya, bukan
di apa kontrakan, karena kan begitu istri pulang ke orang tuanya, ya wis lah aku daripada sendirian di Selawi ngontrak, ya udah aku pulang. Akhirnya kan ada statement bapak yang ngomong yang pulangin yang mana di kontrakan atau rumah mana, terus kan aku milihnya di rumah orang tua aja wis kayak gitu. Iya. Mm-mm. Dan pulangnya juga ke rumah orang tua, Pak. Iya, itu pulangnya ke rumah orang tua beberapa kali ya Pak. Itu minta main ke rumah orang tua, nginep dan segala macem kayak gitu Pak. Mm-mm. Iya, karena biasanya memang reaksinya tuh dia tertarik kepada tempat yang dimana foto dia digantung seperti itu, Pak. Bahkan kalau mungkin kalau awalnya foto tersebut digantung di kosan Bapak, di kontrakan Bapak, dia akan tertariknya ke kontrakan Bapak. Iya, Iya. Cuman mungkin kalau di kontrakan agak agak enak ya ngegantungnya, Pak ya. soalnya depan rumah, samping rumah. Iya, betul, ya. Soalnya itu ya perumahan Pak, jadi aduh Iya, bingung. betul, betul. Jadi tiba-tiba istri ingin dijemput yang awalnya sebetulnya istri itu sangat sulit untuk disuruh pulang, Pak ya. Iya, sangat sulit banget Pak. Bahkan aku mencoba beberapa cara itu nggak pernah berhasil. Bahkan aku udah berulang kali pulang ke sana, ya wis hasilnya nol nih, tapi ya wis lah aku pasrah Mm-mm. ngamalin itu aja, barangkali ada keajaiban dari Allah, mudah-mudahan. Terus aku ikhlas Pak, ya lah ikhlas wis, nah, pokoknya ikhlas kayak gitu. Nah, itu Pak sebetulnya ilmunya ikhlas, Pak. Sebetulnya ilmunya ikhlas setelah kita berikhtiar dengan berdoa dan itu yang disebut dengan tawakal. Rata-rata orang yang jarang berhasil itu orangnya Pak tidak ikhlas. Foto digantung, doa diamalkan tapi ikhlasnya enggak. Nah, itu yang sulit berhasil. Nah, di dalam di dalam video ini sekaligus memberikan pencerahan kepada orang-orang yang belum berhasil bahwa ilmunya itu adalah ikhlas. Setelah kita gantungkan foto, kemudian kita berwirid secara istiqomah dan yakin, maka harus ikhlas di dalam mengamalkannya. Maka insya Allah hasilnya Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan. Betul Pak. Iya. Jadi di akhir itu apa ya, foto segala macam membakar itu amal itu, ya wis lah aku ikhlas, aku Iya. pasrah, Iya, iya, iya. Dan saya aku salut pasrah aja. dan saya salutnya begini, Pak. Salah satu ciri yang cepat berhasil itu biasanya gak banyak nanya. Saya perhatikan Bapak itu ketika saya kasih foto, kasih bakaran itu Bapak gak banyak nanya. Pak, nih baru udah 3 hari kok gak ada hasilnya. Nah, biasanya orang yang sulit berhasil itu baru 3 hari udah nanya, Pak ini belum ada reaksi. Baru seminggu, Pak ini belum ada reaksi. Nah, biasanya seperti itu. Saya perhatikan Bapak itu ternyata hanya menunggu keajaiban yang Allah berikan. Nah, itulah yang sebetulnya akan mempercepat hasil yang kita kerjakan. Semakin kita bertanya, aduh Pak ini baru seminggu belum ada hasilnya. Aduh Pak ini kok udah 2 minggu belum ada hasilnya. Nah itu sebetulnya akan memperlambat hasil karena di situ terlihat ketidakyakinan di dalam berdoa. Iya, Nah, karena ya saya pas itu pertama sih kenal apa ya, channel YouTube yang itu kan awal-awal aku pertama ngamalin 1 minggu, terus minta ijazah, tak tulis di komentar, tak tulis apa kopil itu ijazah, tapi aku tujuannya nggak seperti itu Pak, jadi nggak kayak nyolong ilmu amalan, tapi aku nggak izin gitu Pak. Jadi aku niatin pas itu, yaudah setelah 1 minggu saya mau apa ya, hubungi orangnya lah, apa yang punya amalan. Ternyata ada nomor WA-nya, akhirnya aku catat, aku tanya-tanya, terus aku sempat berhenti ya Pak ya pas itu ya Pak. Jadi aku sempat berhenti berapa bulan ya, terus aku menghubungi panjenengan. oh. Karena kan setiap orang yang bertanya yang meminta konsul kepada saya selalu saya tanya Pak mau mengerjakan sendiri atau dibantu selalu seperti itu karena tidak saya juga tidak menghalang-halangi orang untuk mengerjakan sendiri
Apabila ingin mengerjakan sendiri silahkan saya bimbing, saya kasih tata caranya, wiridannya, doanya, saya kasih, gak saya pelitin gitu. Tidak, saya juga tidak memaksa harus saya bantu, tidak. Silakan kalau memang misalkan mau sendiri ya gak apa-apa, silakan. Tapi kalau memang misalkan waktu tidak memungkinkan, mungkin keyakinan kurang, boleh nanti kalau misalkan mau dibantu ya kita bantu begitu, Pak. Iya, pas itu kan saya minta bantuan karena pas itu aku mikirin kerjaan banyak ya, terus Mm-mm. istrinya udah gimana, terus aku bilang dalam diri aku sendiri, aku kan udah punya amalan, sudah dijazahkan, ya wis tak jalankan sendiri, sama minta doa dari panjenengan kayak gitu Pak dalam hati. Mm-mm. Terus aku amalin, sebetulnya sih nggak ada 4 minggu itu Pak reaksinya, sebetulnya ya mungkin 3 mingguan lah, itu 3 minggu menurut ya, saya itu cepat Pak, cepat, kayak gitu. alhamdulillah. Itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ke siapapun, Pak, ke siapapun saya tidak pernah menjanjikan, wah 1 minggu pasti pulang, 3 hari pasti pulang, 2 minggu. Saya tidak pernah seperti itu. Tapi setiap yang testimoni saya sampaikan berapa hari reaksi tercapai, Allah berikan ijabahnya. Ini untuk estimasi perkiraan saja karena ijabah setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang 1 minggu rata-rata, ada yang 2 minggu, bahkan ada yang tercepat hitungan jam, ada yang sudah pulang, Pak. Tapi itu jarang. Betul Jarang. Pak. Ya 1 hari juga ada, tapi itu juga jarang. Tapi rata-rata itu antara 1 minggu sampai 4 minggu. Nah itu yang rata-rata. Kebanyakan yang kurang sabar bertanya, waduh ini Pak udah 1 minggu, udah 2 minggu, kok belum pulang? Nah belum ada reaksi. Nah itu yang sebetulnya yang menghambat menghambat reaksi seperti itu. Betul Pak, betul. Kadang kurang sabarnya orang itu mungkin tertolaknya doa. Betul, betul Pak. Jadi semakin kita yakin, semakin kita tidak bertanya kapan ijabah, justru Allah Subhanahu wa taala akan lebih mempercepat. Seperti halnya ada Pak dari daerah Malaysia yang insya Allah nanti kalau ada kesempatan beliau akan saya video call juga. Dari Malaysia beliau baru bakar 2 bakaran yang saya kirim, itu istrinya sudah pulang. Subhanallah. Alhamdulillah. Iya, subhanallah. Beliau sampai ketawa terbahak-bahak di dalam chatnya. Waduh, Pak, ini baru 2 kali saya bakar, apalagi kalau 3 kali, kata dia bilang begitu ke saya. Iya, iya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan keterangannya, ceritanya, testimoninya, yang alhamdulillah istrinya yang meminta menggugat cerai, Pak ya. Iya Pak, betul Meminta Pak. cerai dan alhamdulillah ternyata gugatan cerainya dibatalkan Pak ya, dan akhirnya pulang ke rumah orang tua Bapak. Iya, pulang Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap orang yang mengamalkan amalan yang ada di channel Majmu'atul Gam segera Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan ini adalah Amin. sebagai salah satu contoh perkiraan bagi yang akan mengamalkan. Jadi perkiraan waktunya itu ini pengalaman Bapak sekitar 3 minggu lebih Pak ya. Iya, 3 minggu. Ya 3 minggu lebih. Terima kasih atas waktunya. Ada lagi yang mau disampaikan Pak?